Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru hebat senusantara. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya rekan-rekan semuanya. Baik sahabat, semoga nantinya dipermudah di ujian seleksi P3K tahap 2. Terus semangat, raih NIP Anda. Hari ini kita akan memulai berbagi mengenai ringkasan dan penerapan dari materi soal P3K teori belajar yang isinya ada behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanistik, dan cybernetik. Yang tentunya materi-materi ini sudah ada sebelumnya dan kita gali lagi agar nantinya bisa mudah dan ingat saat menjawab soal-soal nantinya. Kita bisa membedakan soal-soal penerapan dari teori ini sehingga jawaban kita bisa benar dan hasilnya bisa maksimal ya rekan-rekan. Baik, terus semangat. Langsung saja ke pokok bahasan. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang teori belajar, kata kunci yang ada pada setiap teori-teori tersebut. Yang pertama itu adalah ingat kata kunci. Teori yang pertama itu adalah behaviorisme. Kalau behaviorisme berarti kita harus mengingat tentang tingkah laku. Teori ini berkaitan dengan tingkah laku peserta didik. Kemudian yang kedua itu kognitivisme. Kognitivisme itu berarti berkaitan dengan pengetahuan. Kognitif berarti pengetahuan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah konstruktivisme. Konstruk berarti membangun. Konstruksi, konstruktivisme itu membangun ya rekan-rekan. Jadi konstruktivisme itu adalah membangun. Selanjutnya yang keempat itu adalah humanistik. Human berarti manusia. Humanistik berarti memanusiakan manusia. Kemudian kelima itu adalah cybernetik. Cybernetik itu berarti berkaitan dengan media informasi atau jaringan internet. Itu ya rekan-rekan teori belajar yang akan kita pahami. Kita ke yang pertama, behaviorisme. Untuk mengingatnya lebih mudah, kita pahami tentang materi pembahasan ringkasan dari materi ini. Behaviorisme itu arti berkaitan dengan tingkah laku. Behaviorisme adalah teori belajar perilaku. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Ingat, hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Ciri-cirinya yang pertama itu adalah mengajar hanya memindahkan pengetahuan. Oleh karena itu, dalam teori belajar ini siswa pasif. Kedua, siswa tidak memiliki pengetahuan awal. Artinya, pengetahuan awal siswa itu belum terbentuk. Belum ada, masih kosong di dalam proses pembelajaran. Ketiga, fokus pada hasil yang bisa diukur tanpa mementingkan proses. Ingat, dalam behaviorisme itu hanya fokus pada hasil tanpa mementingkan proses. Keempat, guru terkesan mengendalikan siswa. Contohnya, peserta didik dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Jadi, ketika pelajaran membaca, guru menginginkan siswa membaca, maka ketika siswa itu sudah menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik, maka hasilnya pun itu sudah maksimal atau baik. Itu penilaian dari guru. Peserta didik dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Jadi, fokus pada hasil yang bisa diukur tanpa mementingkan prosesnya. Itu behaviorisme. Selanjutnya yang kedua, kognitivisme. Itu berarti adalah pengetahuan. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Ini kebalikan dari behaviorisme tadi berarti ya sahabat semuanya. Kalau kognitivisme itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Kalau yang behavior tadi lebih mementingkan hasil belajarnya daripada prosesnya.
Kognitivisme merupakan perubahan persepsi atau pemahaman yang tidak selalu dapat diukur atau terjadi di dalam akal pikiran manusia. Ciri-cirinya yang pertama, peserta didik sudah memiliki pengetahuan awal. Yang kedua, materi disusun dari sederhana ke kompleks. Ketiga, fokus ke proses. Keempat, proses peserta didik itu aktif. Berarti kebalikan dari tadi ya, sahabat semuanya. Kelima, disesuaikan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Disesuaikan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Dalam kognitivisme ini berarti peserta didik aktif. Kalau behavior itu pasif. Kita ke yang ketiga, konstruktivisme atau membangun. Teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Ciri-cirinya yang pertama, peserta didik sudah memiliki pengetahuan awal. Yang kedua, peserta didik itu aktif. Ketiga, peranan guru hanya sebagai fasilitator. Dalam konstruktivisme, guru hanya sebagai fasilitator agar proses pengkonstruksian pengetahuan peserta didik berjalan lancar. Ingat ya, guru hanya sebagai fasilitator. Untuk apa? Agar pengetahuan peserta didik, proses dalam membentuk, mengkonstruksi pengetahuan peserta didik itu bisa berjalan dengan lancar. Dan yang paling utama itu adalah peserta didik di sini harus sudah memiliki pengetahuan awal, baru ada pengembangan atau pengkonstruksian. Ini konstruktivisme. Yang dibangun adalah pengetahuan peserta didik, tetapi harus sudah memiliki pengetahuan awal. Karena kalau kita membangun pengetahuan peserta didik belum memiliki pengetahuan awal, maka ini namanya bukan konstruk ya, bukan konstruk. Harus ada pengetahuan awal terlebih dahulu. Selanjutnya yang keempat itu adalah humanistik atau memanusiakan manusia. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Proses belajar dikatakan berhasil apabila siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Ingat, proses belajar dikatakan berhasil apabila siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Ciri-cirinya, siswa jelas harus aktif. Guru membuat hubungan yang kuat dengan siswa. Kemudian memperhatikan kognitif dan afektif siswa. Kognitif berarti pengetahuan, afektif berarti keaktifan siswa. Teori ini lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Jadi lebih mementingkan isi daripada proses belajar. Keempat, ciri-cirinya, teori humanistik juga membahas tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan proses ideal belajar seperti pengkajian berbagai macam teori belajar lainnya. Jadi teori belajar lainnya dibahas juga dalam teori humanistik ya rekan-rekan semuanya. Yang kelima itu adalah cybernetik. Cyber berarti tentang internet ya. Pengolahan informasi dengan mementingkan sistem informasi daripada proses belajar. Ini untuk mengingatnya. Ada internet di cybernetik. Ciri-cirinya berhubungan dengan internet dan jaringan komputer. Kedua, guru bertindak membimbing siswa memahami informasi yang cocok, memanipulasikan proses, memahami konsep, dan menyiapkan feedback atau umpan balik. Ingat, guru bertindak membimbing siswa memahami informasi, memanipulasikan proses, memahami konsep, dan menyiapkan feedback atau umpan balik. Ya, cybernetik berkaitan dengan sistem informasi atau internet. Penerapan dalam memahami soalnya seperti ini. Soal nomor 1. Dan nantinya soal-soal ini semoga bisa dikaji ulang ya rekan-rekan sahabat semuanya, agar pemahaman kita bisa terus bertambah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu Caca menanyakan kepada siswanya apa yang mereka tahu tentang makanan khas di daerah masing-masing. Kemudian, peserta didik menjawab, makanan khas dari Jawa, Palembang, dan Sumatera.
Dalam pembelajaran tersebut, teori belajar yang diterapkan Ibu Caca adalah A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Cybernetik, E. Humanisme. Jadi dalam memahami soal ini, kita harus membaca dan memahaminya benar-benar agar nantinya tidak salah. Di sini kata kuncinya ada sebelum memulai pelajaran, ya. Sebelum memulai pelajaran berarti apersepsi, ya, atau persepsi. Ibu Caca menanyakan kepada siswanya. Ada yang ditanyakan oleh Ibu Caca. Tentang apa? Tentang apa yang mereka tahu tentang makanan khas di daerah masing-masing. Kemudian peserta didik menjawab makanan khas dari Jawa ada, Palembang ada, dan Sumatera sangat beragam. Jawaban yang paling tepat di sini adalah kognitif, ya rekan-rekan. Kognitivisme itu berarti tentang pengetahuan dari peserta didik. Di sini tadi di awal dijelaskan kognitif itu juga berada pada apersepsi sebelum sudah dijelaskan. Jadi jawaban yang paling benar adalah kognitivisme. Dikaitkan apa yang terjadi dalam proses pembelajaran, tentang pembelajaran dikaitkan dengan kondisi dari pengetahuan peserta didik masing-masing. Itu jawabannya berarti kognitivisme. Soal nomor 2. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif sangat penting. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Apabila dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, guru melihat proses belajarnya untuk mengukur hasil belajar siswa, maka teori belajar yang cocok digunakan adalah A. Behavior, B. Kognitif, C. Konstruktivis, D. Humanistik, E. Cybernetik. Soal nomor 2 ini sudah dalam kegiatan pembelajaran, berarti dalam pembelajaran, ya, sudah dalam proses kegiatan pelajaran. Yang diinginkan adalah siswa aktif. Proses belajar itu berjalan dengan baik jika materi pelajaran di informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif. Berarti di sini adanya informasi yang beradaptasi dengan struktur kognitif. Artinya sudah ada pengetahuan awal, ya, sudah ada pengetahuan awal peserta didik di sini. Beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Sudah kita ketahui apa yang sudah dimiliki pengetahuan awal dari peserta didik, itu nanti adalah teori apa. Apabila dalam pembelajaran IPS, guru melihat proses belajarnya untuk mengukur hasil belajar siswa, maka teori belajar yang cocok digunakan adalah, ingat di sini dalam kata-kata ini jangan terkecoh dengan hasil belajar. Nanti kalian fokus kepada hasil belajar. Sedangkan yang dilihat guru di sini adalah proses belajarnya. Berarti guru lebih melihat pada proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Jawaban yang paling tepat itu jelas yang B, kognitivisme. Oke rekan-rekan, ya, sambil dipahami nantinya ringkasan dari teori-teori tadi agar nantinya menjadi bekal kepada untuk rekan-rekan semuanya. Soal nomor 3. Menurut teori ini bahwa dalam proses pembelajaran, siswa yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif, mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain. Teori belajar yang dimaksud adalah, tadi dalam teori juga sudah dijelaskan. Gali terus informasi yang ada dalam teori-teori tadi. Di sini sudah disebutkan dalam proses pembelajaran kembali, ya. Siswa itu yang mendapat penekanan. Siswa harus aktif. Kemudian yang dibutuhkan adalah pengembangan dari pengetahuan mereka, bukan pengajar atau guru. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Teori belajar yang dimaksud jelas adalah yang C, konstruktivisme. Karena apa? Di sini siswa harus aktif. Aktif kenapa? Untuk mengembangkan. Artinya kalau mengembangkan di sini
nanti berkaitan dengan konstruktivisme. Soal nomor 4. Seorang siswa belum dapat berhitung pembagian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun, jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan pembagian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Pernyataan di atas adalah definisi belajar menurut teori A. Kognitif, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, E. Cybernetik. Jawaban yang paling benar adalah dalam pembahasan tadi juga sudah dijelaskan. Artinya, di soal nomor 4 ini berkaitan dengan perubahan tingkah laku ya. Ada perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Jawaban yang paling tepat jelas yang behavior. Tadi juga sudah dijelaskan. Anak dikatakan sudah bisa pada pelajaran baca, maka anak sudah memiliki hasil yang maksimal, hasil yang baik apabila anak tersebut sudah lancar membaca. Artinya, anak tersebut sudah memiliki pengetahuan awal. Dan di sini dijelaskan sudah dapat berhitung pembagian. Artinya, seorang siswa belum rekan-rekan, belum dapat berhitung pembagian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Artinya, dalam tahapan pelajaran pembagian, materi pembagian, anak sebelumnya sudah mendapat pelajaran mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebelumnya sudah dia dapat. Artinya, untuk mencapai proses materi pembagian, anak tersebut sudah belajar terlebih dahulu mengenai penjumlahan dan pengurangan. Ya, itu menandakan anak sudah memiliki pengetahuan awal. Namun yang di sini, ia dianggap belajar, ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Ya, jadi jawaban yang paling benar itu adalah behavioristik ya, rekan-rekan sahabat semuanya. Dalam soal sudah jelas. Ke soal nomor 5. Bu Listari adalah guru bahasa Inggris di salah satu sekolah negeri. Dalam salah satu pembelajarannya, peserta didik dikatakan sudah belajar apabila mampu berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Teori belajar yang diterapkan oleh Bu Listari adalah teori, jelas jawabannya ya, sama ya rekan-rekan, behavior juga. Mengapa? Peserta didik itu dikatakan belajar apabila mampu berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Teori belajar yang diterapkan oleh Bu Listari adalah jelas behavior. Mengapa demikian? Karena di sini pelajarannya adalah bahasa Inggris. Dalam salah satu pembelajarannya, Bu Listari jelas mengajarkan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris berarti sebelumnya sudah memiliki pengetahuan awal. Kalau anak sudah memiliki lancar dalam bahasa Inggris, artinya anak tersebut sudah memiliki nilai yang maksimal dalam pembelajaran. Jelas, di sini adalah behavior yang paling benar. Oke rekan-rekan, sambil dipahami untuk materi, ringkasan-ringkasan materi baik dari ciri dan penerapan dari teori-teori, terus berlatih sahabat semuanya. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat untuk rekan sahabat semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih, semoga berhasil lulus P3K tahun ini. Semoga pengabdian Anda berkah untuk semua. Hendro Triwihandoyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.